Ini ada suatu tempat ya, di mana batunya ini keseluruhannya untuk bagian lantai dasarnya ini runcing semua batunya. Sigit tiba-tiba langsung dijatuhkan di situ. Wah, Sigit teriak, tolong, sakit. Anehnya, Sigit ini nggak langsung, Sigit ini nggak langsung mati. Di dalam mimpinya, Sigit hanya meronta kesakitan. Keluarlah darah dari tubuhnya si Sigit. Karena ini kan ngebentur batu-batu yang runcing tadi. Nah, mereka ini kayak menyantap darahnya Sigit. Makhluk-makhluk tadi ini berebut darah. Sigit, tolong. Nggak ada yang menolong Sigit di suasana dalam gua tersebut. Ini fatal. Ini ngeri. Pak kepala sekolah ngomong, "Mbah, terus nanti bisa kena nama baik saya juga nggak, Mbah?" Nah, makanya ini untuk antisipasi. Kalian harus melakoni ritual ini. Sigit menceritakan semua itu pada Bude. Bude pun hanya tercengang. Bude, kenapa tercengang, Bude? Sigit ambilin minum. Sigit langsung ambilin minum. Napasnya Bude ini langsung, dia ini kayak sesek gitu. Bude, minum dulu Bude, ya kan? Ini bukan berarti Sigit terus nuduh. Enggak, Bude. Maka dari itu Sigit ini kayak kebingungan. Makanya Sigit lebih memilih untuk tinggal di tempat lain, Bude. Daripada ujung-ujungnya keluarga Bude yang berantakan. Sigit nggak mau, Bude. Bukan. Justru Bude ini kepikiran. Apa jangan-jangan pademu dia ini terjerumus dunia hitam atau apa. Dia ini bersekutu dengan apa. Loh, kok Bude ngomong seperti itu? Bude pun akhirnya menjelaskan apa yang terjadi gitu kan. Bude menjelaskan, jadi ada 2 orang misterius datang tengah malam. Terus kalau ditanya akhirnya kita berantem. Dan Pak Demo ini sering keluar tengah malam entah kemana, nanti balik lagi setelah subuh. Terus menerus seperti itu. Dan pas Bude tanya, lagi-lagi berantem. Belum lagi nanti Arum, ya kan? Arum ngomong, "Bu, hawanya di sini panas, hawanya mulai seperti ini. Seperti itu terus menerus. Itu yang kami bingung. Nah, kok kamu ngomong seperti ini? Apa jangan-jangan..." Bude, jangan nuduh Pak De, Bude. Tolong, jangan nuduh dulu. Karena memang Sigit sebenarnya nggak boleh cerita. Ya, tapi karena di sini Bude sudah Sigit anggap seperti ibu sendiri. Kalau Sigit mau minta uang ke Pak De, Sigit malu untuk ngomong. Nanti Bude yang ngasih. Sigit juga bingung, apa Bapak Sigit belum transfer apa-apa. Ketika ada kebutuhan apa-apa, Bude selalu ngasih uang ke Sigit. Disinilah Sigit jadi bingung, Bude. Mau cerita ke Bude, tapi gimana? Nah, karena ini Bude di sini menekan dan Sigit menceritakan apa adanya yang Sigit alami. Tapi yang jelas Bude nggak boleh menuduh Pak De, Bude. Karena dari bapaknya Najib, ini tidak boleh menuduh seseorang, Bude. Ini hanya bentuk pagar ke Sigit aja, Bude. Udah, Bude, tolong Bude. Bude jangan berantem sama Pak De. Dan tolong Bude jangan bilang sama Bapak kalau Sigit ini ngekos sendiri atau apa. Sigit sebenarnya pengen sembari kerja, Bude, biar Sigit bisa bayar kuliah sendiri. Tapi memang akhir-akhir ini Sigit nggak boleh kemana-mana dulu oleh bapaknya Najib. Jadi Sigit jarang keluar, hanya kalau ada keperluan-keperluan tertentu. Kuliah pun Sigit ini jarang, Bude. Bude, tolong Bude, jangan ngomong Bapak kalau Sigit ini tinggal di luar ya, Bude. Tolong, Bude, Sigit nggak mau bikin Bapak pikiran. Setelah itu, Bude pun pulang. Bude pulang pengen menanyakan ke Arum. Arum ini ada kejanggalan yang sama nggak? Apa yang ia lihat ini sama nggak? Penasaran. Cepet-cepet buru sampai rumah dan ketemulah sama Arum. Nah, pada suatu hari gitu kan ya. Pada saat itu siang-siang, Sigit sedang makan, ini di kosan, tiba-tiba handphonenya berdering. Diangkatlah sama si Sigit, ternyata ini bapaknya. Aduh, ada yang nggak beres nih. Ya kan, aku harus jawab apa kalau ada apa, diangkatlah gitu kan. Saat diangkat, "Halo Pak." "Sigit, kamu bikin ulah apa di tempat Pak De? Pak Demu ini marah-marah sama Bapak. Katanya kamu kabur dari rumah, tidak mendengarkan apa kata Pak Demu. Kamu itu ngelakuin apa? Jangan bikin malu Bapak."
Enggak sih Pak, cuma Sigit nggak pengen repotin aja di situ Pak. Soalnya ya Sigit nggak mau Pak yang namanya di situ jadi beban Pak. Enggak Le, apapun yang terjadi, kamu datang ke sana minta maaf. Karena Pak Demu itu tidak mau menjelaskan apa-apa, yang jelas katanya kamu ini kabur dari rumah. Bapak ini nggak mau loh, kamu itu ngerepotin atau apa. Bapak itu nggak mau kamu ini berurusan dengan Pak Demu. Ingat Le, kamu ini numpang, Bapak ini bertaruh loh Le. Buat kamu, biar sukses, tak titipin ke Pak Demu. Sana cepet, kamu minta maaf, balik lagi. Wah, Sigit bingung nih. Nah, Sigit sempat nanyain, Pak D cerita apa lagi Pak sama Bapak? Bapaknya Sigit mengatakan bahwa Pak D Roji ini tidak menceritakan apa-apa, hanya menceritakan bahwa Sigit kabur. Susah dikasih tahu, hanya seperti itu. Jadi Pak Roji ini tidak bercerita detail. Akan tetapi Pak Wawan, bapaknya Sigit, mengatakan kepada Sigit harus minta maaf. Karena di sini Sigit tahu perihal apa yang ia takutkan. Ini adalah ketika Sigit sudah memberitahu ke Bude, ini jangan sampai Pak D tahu. Nah, apakah ini yang menjadikan Pak D akhirnya lapor kepada bapaknya Sigit? Itu kan? Sigit tidak langsung ke rumahnya Pak D Roji, melainkan Sigit ini kirim pesan kepada Bude. Bude, apa kabarnya? Sigit mau ngomong Bude. Bude kalau free, nanti Sigit telepon. Baru seperti itu Budenya yang telepon. Ketika membaca pesan di mana Sigit itu mengatakan bahwa Sigit nanti mau ke sana mau minta maaf kepada Pak Deroji dan kepada Bude sekeluarga gitu kan. Di situ malah Bude langsung telepon. Sigit, justru Bude ya pengen ketemu kamu. Cuma ini Bude ini memang nggak tahu harus gimana. Bude pengen nenangin hati. Bude nggak tahu harus bagaimana. Yang jelas kamu mending kesini nak. Iya Bude, Sigit memang ada acara memang kesana. Sigit memang mau minta maaf sama Pak De. Bukan di rumah nak. Kamu ke tempat Mbah, ibunya Bude, neneknya Arum. Kamu kesini. Lah, kenapa Bude di situ Bude? Ceritanya panjang. Kamu mending kesini leh. Kamu mending kesini. Sigit ini nggak pikir panjang langsung menuju ke alamat yang sudah dikasih tahu sama Bude. Ini nanti kamu datang ke Mbah. Itu. Akhirnya Sigit langsung meluncur ke sana. Pada saat itu Bude sedang menangis. Ibunya Arum ini, budenya Sigit sedang nangis, sedang ditenangkan oleh saudara-saudara yang ada di situ. Nah, Sigit pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Sigit suruh masuk. Sigit kaget melihat budenya ini nangis. Ada apa ini? Ada apa Bude? Sigit salah apa lagi? Dan kenapa ini bapaknya Sigit jadi tahu Bude? Dan Sigit disuruh minta maaf sama Pak D. Tapi kenapa Bude di sini? Ada apa? Hingga pada akhirnya Bude pun menceritakan apa yang terjadi. Kenapa Bude bisa di tempatnya ibunya? Gitu. Kenapa istrinya Pak Roji ini berada di rumah ibunya beserta Arum? Ada apa ini? Jadi gini kita. Awalnya, nah kita tarik mundur nih apa yang terjadi. Kita flashback sebentar. Kenapa mereka bisa di situ? Sepulang dari ngobrol sama si Sigit, Bude gitu kan ya. Sigit cerita bahwa ada yang mau mencelakai Sigit kayak gini Bude, tapi jangan ngomong sama siapapun. Dan ini Sigit gak mencurigai siapapun, gak berani nuduh ke siapapun. Ternyata ya kan Bude ini kan penasaran, aku harus ketemu Arum gitu kan. Aku harus cerita sama Arum. Pada saat sesampainya di rumah, ini kebetulan Arum saat itu lagi gak mau diganggu karena banyak tugas-tugas sekolah gitu kan, banyak tugas-tugas sekolah. Dan Arum ini pintunya selalu dikunci. Hingga pada akhirnya ibunya ini nunggu waktu yang tepat di mana Pak Roji gak di rumah, suaminya ini biar gak di rumah. Aku mau ngobrol sama Arum. Ibunya sampai kirim pesan, ibu pengen ngobrol penting, nah bukain pintu tolong penting. Saat itu Arum membukakan pintu. Ternyata Arum ini yang dia memberitahu, Arum lagi sibuk bu, ada kerjaan di sekolah, Arum lagi ngerjain PR, udah ibu gak usah masuk. Ini sebenarnya Arum tidak lagi ngerjain PR atau apa segala macam, enggak. Justru malah Arum ini sedang nangis dan bingung. Arum, loh katanya kamu lagi ngerjain tugas nah atau apa? Setiap ibu tanya kamu lagi sibuk bilangnya. Arum bingung bu, Arum gak ngerti. Pada saat itu ibunya Arum ini langsung menceritakan apa yang ia sudah dikasih tahu oleh Sigit. Dia pengen nanya ke Arum, sama nggak? Kalau sama-sama orang indigo ini sama nggak penglihatannya gitu kan? Ibu mengatakan, ibu tadi ketemu sama Sigit. Sigit menceritakan seperti ini nak, seperti ini nak. Terus dia punya sahabat dan apa kata sahabatnya? Ya, ini Sigit juga mengatakan bahwa apa yang kamu lihat sama. Ini yang menjadikan Sigit ini khawatir. Dan Mas Sigit itu, dia ini pergi ke tempat bapaknya sahabatnya.
Dia diatasi di sana segala macam, dikasih tahu. Dan si Sigit ini dalam bahaya. Katanya ada orang yang terdekat ingin mencelakai Sigit, nah. Ibu bingung, ditambah ibu ini sering melihat bapakmu sering ketemu tamu tengah malam yang misterius. Dan ketika ibu tanya, ibu selalu berantem. Kamu tahu sendiri kan, nah? Ibu bingung sebenarnya di keluarga kita ini ada apa. Dan semakin hari keluarga ini kayak memanas terus menerus, nah. Percuma juga kalau Arum ngasih tahu. Jadi Arum pengen menenangkan diri, Bu. Karena pikiran Arum itu kacau. Jadi indigo itu berat, Bu. Apa nak? Benar apa yang dikatakan Mas Sigit, Bu. Setelah apa yang Arum lihat, Arum ini benar-benar pikiran kacau, Bu. Tapi benar, Bu. Mas Sigit mengatakan seperti itu kalau dia ini ada yang mau mencelakai. Iya, nak. Ya, tapi orangnya ini bilang, ya, nak. Dia orang terdekat dari si Sigit. Ibu kan bingung, nak. Ibu takut kenapa-napa. Ada apa-apa di keluarga kita. Bu, jadi Arum melihat kayak ada sesuatu hal ada di halaman depan, Bu. Itu terus-menerus yang Arum lihat, Bu. Dan nggak tahu apa itu, Bu. Dan pada saat itu Arum akhirnya, Bu. Ini malam-malam Arum ini ke halaman, Bu. Arum melihat sesuatu sepertinya ada di dalam gundukan tanah itu, Bu. Di halaman depan rumah kita, Bu. Apa, nak? Arum langsung mengambil apa yang ada di sampingnya. Ternyata ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam buku tulis. Jadi kayak dimasukkan ke dalam tengah-tengahnya buku tulis. Ini, Bu. Ibunya kaget melihat ada keris kecil. Ini dimasukin ke dalam tengah-tengah buku. Ini, Bu. Ini apa? Nah, ternyata pada saat Arum sedang menunjukkan keris tersebut, ya, ibunya kan mau meledak kan, ya. Ini apa? Jangan-jangan bapakmu, jangan-jangan. Nah, kan gitu kan. Ternyata bapaknya Arum, Pak Deroji, ini sudah berada di depan pintu. Saya sudah dengar semuanya apa yang kalian katakan. Berarti Sigit nuduh saya kalau saya ini mau mencelakai. Terus bawa sini, mana barang itu punya bapak. Kenapa kamu berani-berani ngambil pusaka itu? Sini punya bapak. Pak, berarti benar kan, Pak? Bapak mau mencelakain Sigit. Bawa sini. Mana pusakanya? Mana? Nah, berebut nih. Yang ada malah di situ Pak Deroji langsung menampar istrinya. Begitu juga menampar Arum. Dan mereka ini diusir. Jadi Sigit seperti itu. Iya, berarti saya ini tinggal lapor sama papanya. Saya tidak akan mengurusi lagi. Dan kalian semuanya pergi dari sini. Mas, jangan-jangan kamu ternyata pelakunya, Mas, ya. Kamu mau celakai ponakan sendiri kan, Mas, ya? Ah, kamu lebih percaya Sigit. Iya. Nah, mereka pun diusir. Jadi ada kekacauan di situ. Budak-budak Arum juga membela ibunya. Mereka berdua akhirnya diusir. Di sini ada kekesalan di Pak Roji. Jadi ada sebuah pusaka yang memang Pak Roji menanamnya di depan rumah. Dan ini diambil sama Arum. Ini yang menjadikan Pak Roji meledak. Ini kita bisa hancur sendiri, Bu. Kalau pusaka itu diambil, saya pergi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi. Nah, mungkin disitulah akhirnya Pak Deroji kesel, yang menjadikan Pak Deroji telepon sama Pak Wawan, adiknya, bapaknya si Sigit. Yang awalnya mau nutupin kan, ya kan, Sigit baik-baik aja, apa-apa segala macam, biar semuanya tenang. Akhirnya di situ udah belak-belakan dia telepon. Saya udah nggak ngurusin. Jadi Sigit sudah nggak di rumah ini, sudah lama. Mas, ada apa, Mas? Saya nggak ngerti. Yang jelas dia sudah mengecewakan hati saya. Dia menuduh yang saya ini kecewa. Makanya di situ Pak Wawan ini langsung telepon si Sigit. Dan flashback pun selesai. Berarti Bude diusir, Bude? Iya, nak. Dan Bude belum sanggup untuk balik ke rumah lagi. Kacau banget pikiran Bude. Bude sebenarnya nggak pengen bebani kamu. Bude nggak pengen bebani Arum. Bude pengen melihat kalian ini sukses. Tapi kenapa seperti ini? Iya, Bude maafin saya. Dan Bapak ini menyuruh saya untuk minta maaf kepada Pak D, Bude. Jangan, nak. Jangan, Bude nggak pengen kamu ketemu Pak D-mu. Bude nggak pengen kamu kenapa-napa. Pak D-mu itu udah bersekutu dengan iblis. Lah mau kayak gitu kok nanam keris lah, apalah. Ketika keris diambil Arum, dia ini ketakutan lah, apalah. Ujung-ujungnya kami yang diusir. Iya, Bude, maaf. Wah, di sinilah Sigit, di sini sujud-sujud minta maaf. Karena apa? Dengan adanya kedatangannya Sigit, jadi keluarga tersebut yang awalnya adem ayem jadi berantakan. Sigit kayak ngerasa, ya ampun, kok jadinya gaduh seperti ini.
Budenya melarang agar Sigit tidak pergi ke rumah. Takut nanti Sigit kenapa-napa. Akan tetapi, ya kan, pada saat setelah Sigit ini pamitan gitu kan ya, Sigit ini sudah berencana nih, nanti setelah Sigit pulang, Sigit mau langsung ke tempatnya Najib, mau ngobrol, sharing, ini sekarang seperti ini kondisinya, aku harus gimana. Niatan Sigit seperti itu. Setelah pamitan, Sigit ini pulang. Di tengah perjalanan justru malah bapaknya Sigit ini telepon lagi, kamu sudah minta maaf belum sama Pak Demu? Pak De dari tadi tak telepon gak diangkat-angkat. Kamu itu udah sampai sana belum? Bapak malu loh. Hingga pada akhirnya Sigit ini menyempatkan diri untuk datang ke rumah Pak D. Itu Pak D Roji. Nah, sesampainya di tempat Pak D Roji, saat gerbang ini bukaan gitu kan ya, akhirnya Sigit masuk, mencet bel, dibukakanlah pintu. Ternyata yang membukakan Pak Roji sendiri. Jegrek. Kamu nih, pas. Kamu ini kurang ajar. Kamu nuduh aku, ya. Kamu nuduh Pak Demu kalau berbuat yang tidak. Enggak, Pak De. Bukan seperti itu, Pak De. Lah, orang saya ini dengar sendiri, istri saya gosipin saya. Ini katanya setelah ketemu kamu kok. Anak saya juga ikut-ikutan. Dan mereka menanggung akibatnya. Mereka sudah tidak saya izinkan lagi menginjak rumah ini. Kok enak banget ngerendah laki-laki. Dan masalah kamu, ya. Aku udah cerita sama bapakmu, aku gak tanggung jawab perkara kamu ada di kota. Kamu kuliah, kamu mau gak kuliah, kamu mau pergi kemana, terserah. Dan ingat, kamu sudah menantang Roji. Walaupun kamu ini masih ponakan saya, tapi kamu kurang ajar. Kamu belum tahu siapa saya, dan tunggu akibatnya. Karena saya tahu semua. Paham kamu? Itu Pak Roji hanya melempar ATM. Nih, ATM ini saya sudah tidak memakainya lagi. Dan ini isinya uang kiriman-kiriman dari bapakmu. Ya, ini saya tidak perlu ini. Kamu jadi bisa mengambil sendiri dan saya udah lepas tangan gak ngurus kamu. Tapi kamu hanya tinggal menikmati hari-hari terakhir-terakhir kamu. Karena sebentar lagi kamu akan menghadapi sebuah musibah kalau kamu ini sudah berani melawan saya. Pak De, maafin saya Pak De. Saya datang ke sini bukan meminta ATM atau apa. Yang jelas saya di sini mau minta maaf karena Bapak menyuruh saya minta maaf kepada Pak De. Udah, pergi. Saat itu Sigit berkali-kali diusir, menjadikan Sigit pun pergi. Itu ATM, ya kan, sebenarnya punya Pak D-nya, tapi memang uangnya ini khusus transferan untuk si Sigit gitu. Jadi dikasihan ke Sigit, udah nggak peduli lagi saya. Udah, monggo silakan, pergi dari sini. Sigit pun pergi. Singkat cerita, sesampainya Sigit ini ke kosan, gitu kan ya. Ini berapa hari kemudian, Najib tiba-tiba mendatangi Sigit, gitu. Genting banget. Genting kenapa toh? Kamu disuruh ke rumah bapak dan kamu harus nginep di tempatku ini selama 40 hari. 40 hari? Iya, kamu harus nginep ke sana. Dan di sini aku nggak mungkin bisa nemenin kan, aku kan harus kuliah. Jadi kalau bisa secepatnya kamu ke sana karena kamu dalam bahaya. Nah, Sigit juga keingat pada saat Pak D-nya ini mengancam, gitu kan? Kamu sudah berani sama saya. Ini hari-hari terakhir kamu. Makanya di sini Sigit kepikiran kan, ya ampun ini aku mau diapain lagi? Kok hidupku seperti ini terus? Akhirnya Sigit pun menuruti apa kata Najib, gitu, mendatangi rumah bapaknya Najib. Ternyata di situ bapaknya Najib mengatakan, kalau bisa kamu tetap nginep di sini, kita usaha semaksimal bareng-bareng berdoa bersama. Kamu nanti mengikuti arahan-arahan dari bapak untuk keselamatan kamu. Sigit pun akhirnya mengiyakan. Dibimbing oleh bapaknya Najib selama 40 hari berada di rumahnya bapaknya Najib, di rumahnya Najib. Jadi ketemunya Najib ketika memang pas Najib libur, pas Najib jatah pulang, gitu kan. Ini melihat Sigit sedang menjalankan doa-doa yang dibimbing oleh bapaknya Najib. Najib memberi semangat terus-menerus. Insya Allah Git, apa yang aku rasakan juga semakin membaik kok. Tanda-tanda sesuatu hal yang awalnya ini mengerikan perlahan seperti hilang Git.
mendekati hari yang ke-40 gitu ya. Ini hanya tinggal hitungan berapa hari, tepat di 40-nya gitu kan ya. Ini tengah malam, tiba-tiba Sigit ini dimimpikan lagi nih. Yang udah lama Sigit ini udah jarang mimpi itu, Sigit dimimpikan lagi. Sigit dibawa ke goa yang bener-bener gelap. Ini diseret paksa sama makhluk-makhluk di situ yang memang bener-bener menjijikan, berlendir, hitam gitu kan ya. Ini ada tanduknya. Mereka ini seolah-olah lapar, ingin memakan Sigit. Sigit diseret. Dan Sigit kan tahu ini pasti aku bakal dilempar di mana tempat itu batunya ini runcing-runcing, aku pasti dibanting di situ, aku berdarah, aku pasti akan disiksa. Ya kan? Sigit ini udah minta tolong siapapun kayak percuma. Nah, entah yang Sigit berpikir seperti itu, tiba-tiba justru malah saat Sigit mau dilempar, di mana ini bawahnya ini batu-batu runcing yang benar-benar tajam sekali. Ini tiba-tiba beberapa makhluk yang ingin menyantap Sigit, ingin melempar Sigit agar Sigit ini berdarah. Ini tiba-tiba berhenti. Mereka ini saling tatap-tatapan, mereka pun saling bingung. Sigit bingung, nah kenapa mereka gak jadi melemparku? Cengkeraman-cengkeraman yang berada di tubuh Sigit ini seolah seperti tiba-tiba langsung dihentikan. Mereka ini melepasnya. Dan tak lama kemudian, Sigit dari arah berlawanan, ini Sigit melihat lah. Loh, kok ada makhluk-makhluk lagi? Mereka pun jalannya, ini mereka gugup. Sama-sama kayak berasa lapar juga. Nah, makhluk-makhluk yang berada di sekitaran Sigit, ini tiba-tiba melepaskan Sigit dan berpindah, ya kan, menyerbu makhluk-makhluk yang ada di sana. Mereka justru malah berkumpul. Ternyata kedatangan makhluk-makhluk itu ini membawa tawanan baru. Mereka membawa orang lagi. Ya ampun, orang itu siapa? Orang itu bakalan dimakan. Orang itu bakalan dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk itu. Ini di mimpinya Sigit melihat seperti itu. Akan tetapi pada saat itu memang Sigit tidak bisa melihat dengan jelas. Gitu. Sigit ini tidak bisa melihat dengan jelas siapa tawanan tersebut. Sigit hanya merasakan ya, seolah Sigit ini kayak gak digunakan lagi, gak diperlukan lagi. Dia ditinggal dan makhluk-makhluk itu saling berebutan dengan mangsa yang baru. Sigit dengan jelas mereka memakan mangsanya dengan rakus. Akan tetapi Sigit gak bisa melihat ini siapa. Sigit ini gak mengenalinya, bahkan Sigit ini gak tahu kok badannya ini pendek, ini siapa. Sigit ya, ini mengira-ngira kan. Ya ampun, dari bentuk badannya, apakah ini padeku? Apakah ini pade? Pada saat itu, ini kayak ada yang meraih lehernya si Sigit. Jadi dia ini kayak ada yang merangkul tapi dengan kenceng. Kayak ada yang narik gitu dari arah belakang. Sigit itu kayak dibawa kemana gitu, kayak jangan di situ gitu loh. Sigit pun tiba-tiba terbangun. Pada saat Sigit terbangun, ini Sigit merasakan ada tangan seseorang yang berada di leher Sigit. Siapa? Yaitu bapaknya Najib. Saat Sigit terbangun, ini ada beberapa sahabat-sahabat bapaknya Najib berada di situ sedang berdoa bersama. Setelah Sigit tersadar, disuruh mengambil air wudhu, baru di situ ngumpul lagi berdoa. Sigit disuruh menirukan beberapa doa-doa yang memang ini agar Sigit selamat. Sigit pun menceritakan mimpinya tersebut. Begitu juga kepada Najib. Ternyata Najib sudah terlebih dahulu dimimpikan hal seperti itu. Singkat cerita, 40 hari sudah Sigit berada di rumahnya Najib. Dan bapaknya Najib mengatakan, apapun yang terjadi harus sabar dan tidak boleh dendam. Yang jelas di sini kami berusaha memanjatkan doa agar Tuhan ini menyelamatkan kamu, Nah, hingga pada akhirnya setelah Sigit ini udah selesai menjalani apa yang diperintahkan oleh bapaknya Najib, bapaknya Najib pun mengatakan, sekarang kita berdoa bareng-bareng terus untuk keselamatan semuanya. Gitu. Sigit pun sudah diperbolehkan kembali ke kosan. Nah, singkat cerita nih, baru beberapa hari di kosan, ini malam-malam posisinya, ya Sigit ini sudah istirahat, ya tiba-tiba handphone bunyi. Kurang lebih jam 1 dini hari, handphone berbunyi. Sigit terbangun, pada saat Sigit terbangun kaget, ternyata ini yang menelpon justru malah kakaknya Sigit yang ada di kampung.
Sigit, pulang. Kamu bisa pulang nggak? Dari tadi Mbak telepon, kamu nggak diangkat. Iya Mbak, ada apa ini Mbak? Aku baru bangun Mbak, ada apa Mbak? Sigit, dari tadi Mbak udah ngabarin kan? Lihat, berapa panggilan Mbak ini manggil kamu. Iya Mbak, ada apa? Bapak sakit, kondisinya kritis. Dan sekarang manggil-manggil nama kamu, cepet pulang. Bapak kritis. Bapak Sigit ini adalah Pak Wawan. Dan kakaknya Sigit mengabarkan bahwa bapak mereka gitu kan ya, Pak Wawan, kondisinya kritis, sakit. Dan Sigit sampai nggak ngerti. Lah, kok kenapa baru ngasih tahu? Kok tiba-tiba ngasih tahu ketika udah kritis? Bapak ini sakit apa? Sigit bingung. Saat itu Sigit langsung berkemas-kemas, dia langsung menuju ke terminal. Naik ojek ya kan, dia langsung menuju ke terminal. Jadi Sigit ya, ini selain dia ini menggunakan uang hasil kiriman dari bapaknya, kadang-kadang Sigit juga dibantu keuangannya ini dari si Najib gitu. Nah, Sigit ini langsung menuju ke terminal. Setelah menuju ke terminal, Sigit tanya, Mas ini ada jurusan bis yang ke arah kampung ini gak Mas? Ini. Oh ada, tapi jam sekian. Ini udah mau menjelang subuh. Dia baru ada nih bisnya nanti berangkat dari sini. Oh ya udah Mas, ya Mas aku beli tiketnya Mas. Nah, saat itu juga Sigit ini kepikiran. Ya Bapak kenapa ya? Sigit kembali telepon. Saat di terminal ini Sigit kembali ngecek telepon ke rumah gitu kan ya. Ini anehnya kakak-kakaknya ini gak pada ngangkat telepon. Ya ampun, kenapa gak ada yang ngangkat sih? Begitu juga dengan handphone bapaknya. Justru malah mati. Sigit bingung di sini. Bapak sakit apa sih? Kenapa tiba-tiba kakak ini bilang kritis? Tibalah bis itu datang. Saat itu Sigit langsung dipanggil, Mas ini bisnya ini Mas, naiknya ini. Sigit naik bis. Akan tetapi pikiran kacau. Bener-bener di dalam bis ini kacau. Bapak ini meriang ngomong, Bapak sakit apa? Kok aneh? Sesampainya di kampungnya, Sigit ini langsung berlari dia. Jadi dari gang kampungnya ini dia lari. Ini ada apa? Lari. Ketika udah deket dengan rumahnya, Sigit kaget. Ada beberapa orang-orang yang sudah membawa alat-alat untuk memandikan jenazah. Bapak. Nah, ternyata pada saat Sigit tepat di depan rumah, semua sudah berkumpul di situ. Tetangga-tetangga Sigit sudah berada di situ. Ini Sigit pulang. Ini siapa? Ini ada apa? Sigit langsung membelah kerumunan orang-orang yang berada di depannya. Ternyata bapaknya Sigit sudah dinyatakan meninggal. Nah, pada saat Sigit melihat jenazahnya bapaknya Sigit, ini muka dari jenazah bapaknya, muka dari Pak Wawan, ini menghitam dan di bagian tubuh yang lain ini pada melepuh. Bapak, anehnya saat Sigit melihat ke arah kakak-kakaknya ini kayak tegar, nggak nangis. Mbak ini gimana sih Mbak? Kenapa baru ngomong kalau Bapak ini sakit Mbak? Udah, ikhlaskan. Nah, tak lama kemudian Pak Deroji juga datang. Oh, kamu pulang juga toh Git? Tahu gitu bareng. Sigit juga terlambat Pak De. Sampai di rumah Bapak udah nggak ada. Tapi kakak-kakaknya ini belum mengatakan hal apapun. Mereka pun diam. Nanti masih banyak orang. Sigit masih bingung dengan kondisi ini. Kenapa Bapak pergi meninggalkan Sigit sih Pak? Ada apa sih Pak? Semua masih tanda tanya kan? Banyak orang yang bergunjing, ini bapaknya Sigit ini lakonnya apa sih? Kok bisa kayak gitu mukanya? Kok bisa pas meninggalnya itu kayak gitu ngeri? Ada apa sih? Mulut aja sudah sampai susah. Untuk ditutup ini susah. Butuh diikat kenceng. Singkat cerita akhirnya dimakamkan. Gitu. Setelah selesai dimakamkan, ini barulah Sigit mempertanyakan ke kakak-kakaknya pada saat malam hari setelah selesai tahlilan. Orang udah pada sepi, barulah kakak pertamanya Sigit, kakak yang perempuan nih, ya kan, memberitahukan ke Sigit. Di situ ada Pak Deroji juga. Gimana? Dari tadi saya penasaran. Saya kehilangan adik saya, tapi sepertinya anak-anaknya ini, kalian semua ini, kayak ada sesuatu hal apa sebenarnya, ada apa? Penasaran semua. Begitu juga dengan saudara-saudara yang jauh nih, yang pada datang ke situ. Kalau yang tetangga ini hanya tinggal beberapa.
Karena memang kakaknya Sigit dipaksa dan didesak untuk menceritakan, akhirnya kakaknya Sigit yang pertama, seorang perempuan, ini akhirnya bercerita apa sebenarnya yang terjadi. Nah, akhirnya kakaknya Sigit ini menceritakan. Jadi awalnya, kita flashback sebentar. Bapaknya Sigit ini terjatuh di kamar mandi. Beruap, wow, tolong. Nah, pada saat itu, kakaknya Sigit yang nomor 2, ini denger suara bapak. Nah, akhirnya minta bantuan ke tetangga. Pada saat bapaknya Sigit diangkat, ini kayak orang lumpuh. Jadi benar-benar tulang ini lemes banget. Langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani di rumah sakit. Anehnya pada saat dicek di rumah sakit, nggak ada tanda-tanda penyakit yang memang kronis mengerikan atau apa, nggak ada. Nah, merengek minta pulang. Aku pokoknya pengen pulang. Nah, setiap mengigo, dia memanggil nama Sigit. Maafkan bapak, maafkan. Dia ngigo terus. Sigit mana? Bapak salah terhadap Sigit. Ini sakit bapak karena perbuatan bapak ini. Sudah pasti ini karena perbuatan bapak. Nah, kakak-kakaknya Sigit ini kan sempat bingung. Yang jagain, begitu juga dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ketika sadar, dia ini sering ketakutan sendiri dan mukanya ini mulai menghitam. Ia merasakan panas kujur tubuh dan memanggil nama Sigit terus-menerus. Hingga pada akhirnya di hari terakhir. Akhirnya pada saat itu, ini sebenarnya bapaknya Sigit ini pengen ngomong sendiri sama Sigit. Tolong panggilkan Sigit. Entah kenapa, ya. Saat itu Sigit memang di telepon ini susah, gitu. Jadi Sigit ini, telepon apa? Kakak, ini. Sempat yang kayak gitu sebelum-sebelumnya. Nah, pas tengah malam itu, telepon yang beruntun terus-menerus. Yang menjadikan Sigit pulang. Nah, bapaknya ini, Sigit mana? Aku mau ngomong. Tiba-tiba mata dari bapaknya Sigit membuta. Sudah tidak lihat apa-apa. Nah, dari saudara-saudaranya di situ, ini mengatakan, udah, apa? Pak De, apa Om mau cerita apa? Udah cerita aja, ini ada Sigit udah pulang. Pura-pura dibegitukan. Jadi seolah-olah ngasih tahu nih Sigit udah pulang, padahal Sigit saat itu belum pulang. Karena mereka juga penasaran mau menceritakan hal apa. Hingga pada akhirnya dengan terbata-bata, ya kan? Tangannya meraih tangan seseorang yang memang itu sebenarnya bukan Sigit. Bapaknya menganggap bahwa itu Sigit udah pulang. Sigit nak, maafkan bapak. Membuka semuanya apa yang sebenarnya yang terjadi. Bapaknya Sigit mengakui jika bapaknya Sigit ini melakukan pesugihan. Nah, bapaknya menceritakan bahwa bapaknya Sigit ini sudah menumbalkan Sigit ini sudah dari dulu, sejak Sigit lahir. Jadi di usia sekian-sekian, Sigit harus diambil nyawanya. Gitu, jadi sempat ya, ini jaya sekali nih. Pada era itu jaya sekali nih bapaknya Sigit. Pak Wawan ini jaya. Istrinya Pak Wawan pada saat itu masih hidup. Berjalannya waktu, istrinya Pak Wawan ini tahu kalau Pak Wawan ini melakoni pesugihan. Dan ditanya terus kan, kamu numbalin siapa? Pasti ada tumbalnya. Hal tersebut ini menjadikan mereka sering bertengkar. Istrinya Pak Wawan sering seringnya kepikiran, membuat istrinya Pak Wawan ini drop sakit. Pada saat itu, ini kan anaknya ini masih kecil-kecil juga. Kakak-kakaknya si Sigit ini masih kecil-kecil. Jadi mereka nggak ngerti, Pak ini gimana ibu? Hanya seolah-olah kayak membiarkan saja. Pada akhirnya, ibunya Sigit meninggal. Gitu, ibunya Sigit meninggal. Sebelum meninggal dulunya ini sempat mengatakan gitu, sebelum ketahuan kalau Sigit ini mau ditumbalkan. Jadi pertama lahir atau apa, Mas? Ini anak cowok harus bisa mengayomi kakak-kakaknya, apapun itu tolong bahagiakan dia, Mas. Ini ibunya Sigit sudah berpesan kepada Pak Wawan. Nah, berjalannya waktu, karena Pak Wawan ini memang udah tahu nih kalau Sigit ini di usia ini akan meninggal. Dan semakin mendekati ini kan Pak Wawan ketakutan. Ini yang menjadikan apapun keinginan Sigit dituruti. Sebelum kamu meninggal, apapun yang terjadi, kamu ini harus tak turuti semua. Siapa tahu nanti pas udah dekat usianya atau melewati usianya, terus akhirnya memang tidak terjadi apa-apa, ternyata bisa ditanggulangi. Berharap bapaknya seperti itu, gitu. Jadi antara tega nggak tega nih, tapi kok semakin hari semakin seperti ini. Jadi kekayaan yang ia dapatkan ini karena Sigit kayak sudah diserahkan ini udah dari kecil, gitu. Jadi kayak udah didaftarkan nih
Udah daftarin sama iblis nih, bersekutu sama iblis. Ini anakku di usia sekian nanti silakan monggo diambil. Tapi kayak lagi-lagi kayak nggak tega melihat mukanya Sigit atau apa, menjadikan Sigit ini selalu dimanja. Nah ini yang menjadikan kakak-kakaknya Sigit ini selalu ngomong, selalu Sigit. Apa-apa Sigit diturutin, kita enggak, apa segala macam. Sedikit-sedikit Sigit buat Sigit lah, apalah. Iri kakaknya ini. Mereka nggak tahu kalau ternyata Sigit itu sudah menjadi calon tumbal. Sigit selama sekolah ini berprestasi terus. Lagi-lagi nama bapaknya Sigit, nama Pak Wawan, ini menjadi harum kan. Sigit ikut lomba apa, berprestasi, menang lah, juara lah, apa segala macam. Tambah nggak tega ini. Pak Wawan tambah bingung, ya ampun. Banyak orang yang bangga atas keberhasilan Sigit. Aku juga namanya terangkat, tapi Sigit sebentar lagi mau meninggal. Ini gimana ya, ini gimana? Terhantui terus-menerus seperti itu. Akhirnya bapaknya Sigit ibarat kata kayak gambling. Siapa tahu nanti batal atau apa, atau iblis itu nggak jadi memakan si Sigit gitu, atau iblis itu nggak jadi mengambil si Sigit. Pak Wawan ini nggak tega, Sigit pun disekolahkan di tempat Pak D-nya di kota gitu. Kamu nanti kuliah di sana, diurus Pak D. Apapun yang terjadi bapak yang akan transfer uang. Ia nggak tega ketika melihat Sigit tetap di rumah dan meninggal di rumah gitu kan ya. Bapaknya ini bakalan nggak tega. Karena dalam ia belajar, Sigit belajar gitu kan ya. Ini Sigit selalu membahagiakan orang tua. Tambah nggak tega gitu kan akhirnya, udahlah aku taruh di tempatnya Mas. Biar dia kuliah di sana. Dan ternyata memang kekayaannya Pak Wawan ini nggak pernah habis. Akan tetapi warga tidak ada yang curiga karena apa? Pak Wawan ini kerja keras. Dia ini benar-benar pekerja keras. Yang menjadikan warga-warga yang lain ini, ini nggak kepikiran kalau Pak Wawan melakoni pesugihan. Nah saat itu bapaknya Sigit setelah udah menjelaskan yang dianggap ini tangannya Sigit gitu ya, dia sambil mulutnya ini, dia bicaranya ini sambil terbata-bata, udah dijelaskan semuanya, barulah ia menghembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba dia ini muntah. Muntahnya ini cairan bening putih. Jadi kayak air putih saja gitu. Bening putih gitu kan ya. Setelah itu baru disusul busa. Barulah seluruh permukaan mukanya ini menggosong. Makanya kakak-kakaknya ini kaget. Ya ampun, ternyata bapak melakoni hal seperti ini. Pantas saja adikku ini selalu dimanjakan. Nah hal itu disampaikan oleh kakaknya Sigit kepada Sigit. Begitu juga di situ disaksikan ada keluarga yang lain. Dan ada Pak D Roji. Dan flashback pun selesai. Tahu kan Git, yang melakukan itu bukan Pak D Roji. Ini sahabat kamu atau kamu ya, yang nuduh sampai istriku ini belain kamu mati-matian gitu. Emang aku melakukan hal itu? Gak ada yang namanya aku ini nyakitin orang. Tiba-tiba Pak D Roji mengatakan hal seperti itu. Jadi keluarga juga sempat bingung kan, ada apa ini, ada apa? Pak D Roji mengatakan bahwa Sigit ini bertemannya udah kacau nih. Di sana ya ketemu sama dukun-dukun dan mengatakan kalau saya ini ya ini akan mencelakai Sigit. Istri saya sampai percaya, makanya istri saya ini saya usir. Kenapa saya pulang kampung ini nggak ngajak istri? Ini gara-gara ini. Pak D, saya tidak pernah mengatakan kalau Pak D ini melakukan kejahatan terhadap saya atau siapapun Pak D. Lah, istri saya ini kalau belain kamu ini mati-matian kok. Nah Pak D Roji pun dia ini kayak mau buru-buru pulang. Aku ada urusan ya, aku jadi harus pulang dulu ke kota. Ini Sigit ya, Git dengerin, jelasin sama budemu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau nuduh orang itu jangan sembarangan, ngerti ya? Iya Pak D, tapi beneran Sigit. Alah ngomong apa kamu. Nah kakak-kakaknya juga minta maaf kan, Pak D maafin Sigit kalau ada salah atau apa. Sekolahin yang bener ya, bukan sekolah kuliah tok, tapi sekolahin ya cara ngomong yang benar. Git, kamu ngomong apa sih? Udah. Dilerai dengan orang yang tertua di situ gitu kan, daripada berisik gitu kan ya, sedang ada kondisi berduka seperti itu. Singkat cerita akhirnya Pak D Roji pun pulang ke kota. Dan berapa hari kemudian setelah acara pengajian atas meninggalnya Pak Wawan gitu kan ya, ini setelah selesai semuanya, Sigit akhirnya dia ini pergi ke kota lagi nih. Ingat apa kata ibunya ini kan sempat berpesan gitu, walaupun saat itu Sigit ini kan
belum tahu apa-apa gitu. Mendengar cerita dari kakaknya bahwa dulu ibumu sempat berpesan sama bapak seperti ini, menginginkan kamu ini sukses segala macam, kamu harus lanjut kuliah gitu, kamu harus menyelesaikan studi kamu harus lulus, kamu harus sukses. Sigit berangkat lagi ke kota, dan Sigit juga sudah dapat mandat kan dari Pak D. Roji untuk menyampaikan kejadian ini. Sigit pun ini setelah keesokan harinya gitu kan, ya udah sampai di kota ini, keesokan harinya barulah ke rumah mbahnya Arum, mau ke tempat Bude kan, berarti kan mau ngomong sama Bude sesuai amanat mandat dari Pak D. Roji. Saat Sigit muncul, Bude langsung memeluk Sigit. Sigit, nah, Bude ikut bergabung. Bude pun menjelaskan, sebenarnya Bude pengen ke sana, tapi lagi-lagi nanti bakalan ketemu dengan Pak D-nya si Sigit. Jadi Bude nggak bisa apa-apa. Dan orang tuanya Bude, ya kan, neneknya Arum, ini memang melarang. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, jangan sampai kamu ketemu suamimu, apalagi kamu ke kampungnya, itu kan jagatnya. Bude mengutarakan seperti itu kepada si Sigit. Nah, Sigit mengatakan, Bude, justru Sigit kesini mau menjelaskan, ini semua bukan kesalahan Pak D. Dan sebelum meninggal, Bapak ini sudah mengakui semua jika Bapak pelaku semua ini. Maksudnya apa, Git? Bapak ini sudah ada rencana lama dari Sigit ini masih bayi. Sigit ini sudah ditumbalkan. Ditumbalkan? Iya, Bude. Diceritakanlah ke Bude nih apa yang sudah diceritakan oleh kakaknya si Sigit. Oh, berarti kamu dikirim ke sini biar bapakmu nggak lihat kalau nanti terjadi apa-apa dengan kamu. Iya, Bude. Sigit juga nggak nyangka. Dan ini nggak ada hubungannya dengan Pak D, Bude. Saat itu Bude kan Sigit sudah ngomong, ya Bude, belum tentu pelakunya Pak D. Tapi yang ada Pak D marah, katanya Sigit yang ngomong kalau Pak D ini pelakunya. Lah gimana? Bude nggak curiga orang Arum nemuin keris, terus setiap malam ada gini. Ternyata itu bapakmu toh yang melakukan kamu biar kamu ini celaka. Iya, Bude. Pada saat itu, ini kan Bude juga bingung juga. Terus kalau toh ini tidak ada hubungannya dengan Pak Demo, terus Pak Demo ini ngelakuin hal apa? Dia ini tertutup, dia ini gak mau cerita, ketika ibu tanya, ibu malah yang dimusuhi. Bude kan pengen tahu juga. Bude ini selalu berantem terus sama Pak Demo. Itu dia ngapain berarti? Dia melakukan hal apa? Pada saat itu, Arum juga mengatakan kepada Mas Sigit. Iya, Mas Sigit, Arum juga bingung. Arum gak ngerti. Biasanya Arum ini kayak dikasih sesuatu hal, terus Arum ini entah ini firasat apa, dikasih unjuk dulu, dikasih lihat entah lewat mimpi, tapi gak tahu kenapa ini soal bapak kayak bener-bener abu-abu, Mas. Makanya saat itu hanya menggabungkan keterangan dari Mas Sigit yang ibu cerita, terus Arum menemukan keris. Yuk, Arum pikir apakah bapak akan mencelakai seseorang, hanya itu saja, atau bapak ini berbuat apa? Sigit pun akhirnya mengatakan, yaudah nanti gini, kapan ada waktu kita bareng-bareng kita datang ke tempat bapaknya Mas Najib. Nanti diceritain semua gitu, apa yang kalian rasakan, apa segala macam, nanti Arum cerita. Selama ini ada petunjuk apa atau petunjuknya ini abu-abu semua, cerita, nanti ceritain, tanyain apa yang sudah ditemukan Arum, apa-apa segala macam. Singkat cerita, setelah Sigit ini udah ngomong sama Najib, Najib mengatakan kepada bapaknya, sudah ada hari ini akhirnya nih, dapat hari ini, nanti disuruh datang ke sini tanggal sekian, hari ini. Gitu, akhirnya mereka pun datang ke rumahnya Najib. Sampainya di tempatnya Najib, bertemu dengan bapaknya Najib. Jadi memang nunggu pasien yang lain. Jadi memang di situ banyak orang yang berdatangan, minta bantuan, tolong atau apa. Setelah sudah pada pulang, barulah gantian mereka. Ini pun sudah larut malam. Posisinya mereka ngumpul ini udah larut malam. Jadi kayak pasien terakhir, padahal datangnya ini udah duluan atau apa, tapi memang pengennya udah nggak ada orang. Nah, saat itu Bude mempertanyakan, suami saya seperti ini. Ternyata kemarin kata Sigit seperti ini. Iya, Sigit sudah cerita, ternyata bapaknya seperti ini. Sudah cerita, Najib sudah menyampaikan ke saya. Jadi ternyata Sigit ini sudah sempat berhubungan dengan Najib kan. Ternyata bapak gue gini. Makanya Najib sudah menyampaikan kepada bapaknya.
Di sini Bude mempertanyakan perihal suami saya ini melakukan apa saat Arum ini menemukan seperti ini, ada keris, ada ini. Suami saya ini berbuat apa, Pak? Dan ini akan mengakibatkan apa di keluarga saya? Saya takut Arum kenapa-napa. Saya nggak mau Arum ini kenapa-napa. Dia anak satu-satunya, Pak. Saat itu bapaknya Najib ini tidak berkata panjang, hanya pendek sekali jawabannya, gitu kan ya. Dari cerita panjang lebarnya ibunya Arum, begitu juga dengan Arum. Bapaknya Najib hanya mengatakan, bapakmu yo, Mbak Arum, Pak D-nya Sigit, Pak D Roji, dia itu korban. Korban, Pak. Suami sampean itu korban. Tapi siapa yang berbuat jahat, Pak? Dan maksud dari korban ini apa? Udah gini aja. Pokoknya nanti ditunggu saja. Itu kan si Arum sudah sempat nyabut keris itu kan yang ada di halaman rumah. Iya, Pak, saya udah nyabut dan itu yang menjadikan Bapak kesel dengan saya dan Ibu, kami diusir. Ya udah. Nanti ditunggu aja, pasti ada jawaban yang kalian bakal dengar. Ya, dah berdoa untuk keselamatan saja cukup. Di tengah perjalanan, itu karena mereka ini sampai nyewa mobil loh. Mereka nyewa mobil karena bareng-bareng gitu kan. Bude mendesak Sigit, Git. Tadi kan kamu sempat bisik-bisik loh. Apa sih Git sebenarnya yang terjadi? Bude kepikiran loh Git. Loh kan udah Bude tadi disuruh untuk tenang saja, berdoa. Ya udahlah Bude. Enggak, Bude ini masih janggal. Sebenarnya bapaknya Arum ini ngelakuin apa? Iya Mas Sigit, biasanya Arum ini ya kayak ada petunjuk tapi ini kok enggak. Dan Mas Sigit, maafin Arum juga. Dulu pertama lihat Mas Sigit itu bener-bener Arum ini kayak nggak tahu ya Mas ya, kayak jijik mau muntah loh Mas. Sampai terlihatnya seperti itu. Lah kok ternyata sampai cerita kalau itu bapakmu ya Mas yang melakukan itu sendiri. Iya, ya udah wis ya, nggak usah dipikirkan, yang penting kalian baik-baik saja. Nah tadi kan udah dikasih air juga sama bapaknya Mas Najib. Udah itu nanti dicampurkan ke bak mandi buat mandi. Yo, terus jangan lupa ibadah, ngerti? Iya. Nah, sesampainya di rumah, budenya Sigit ya, ini menceritakan ke keluarganya. Dan keluarganya ini sempat kaget. Lah, korban maksudnya apa? Akan tetapi, saat itu kan budenya ini kesal sendiri kan. Ini ada apa sih, kayak aku kurang puas, aku pengen tanya sendiri sama suamiku. Lagi-lagi ibunya melarang, awas kamu kalau ke sana. Udah nih, ya kan akhirnya mereka pun menanti sebuah jawaban. Singkat cerita berjalannya waktu ini siang hari, tiba-tiba ada mobil polisi datang ke rumah neneknya Arum menanyakan apa benar, ya kan? Ini istrinya Pak Roji sedang tinggal di sini bersama anaknya yang perempuan. Iya benar, ada apa nih Pak? Kagetlah warga sekitar melihat ada mobil polisi datang ke situ. Kaget, ada apa ini? Ibunya Arum ini sampai bingung, ada apa Pak? Ada apa? Apa benar ibu istrinya Pak Roji? Iya saya sendiri. Kalau begitu mari ibu bisa ikut kami ke kantor gitu, karena ada sesuatu hal yang harus diluruskan. Kami pengen mendengar keterangan dari ibu. Ada apa ini Pak? Ada apa? Terus suami saya kenapa Pak? Saat itu neneknya Arum ini sempat ketakutan juga kan. Ditenangkan oleh saudara-saudara yang ada di situ. Ibunya Arum beserta Arum akhirnya ikut. Arum ngomong sih, Pak saya ikut Pak, saya ikut Pak, saya ikut Pak, saya pengen ikut ibu saya. Saya nggak mau ibu saya ini kenapa-napa, saya nggak mau ibu kenapa-napa. Dibawalah kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ternyata Pak Deroji gitu kan, Pak D-nya Sigit ini ditangkap. Dia ini sudah berada di kantor polisi terlebih dahulu. Di situ dia nggak sendirian, ada beberapa orang. Dan salah satu di antaranya adalah kepala sekolah. Di mana tempat Pak Roji ini bekerja, tempat Pak Roji ini ngajar. Ini kepala sekolahnya juga di situ. Ini ada kasus apa? Ternyata mereka ini semua terlibat sebuah kasus. Dan di situ ada kakek tua juga. Ini siapa? Gitu kan? Dan ada beberapa orang juga. Jadi kayak rombongan. Nah saat itu ibunya Arum, budenya Sigit, istri dari Pak Deroji ini dimintain keterangan sama polisi kan. Dimintain keterangan segala macam. Ini terlibat ini enggak. Sebenarnya kasus apa sih? Kalian penasaran semuanya? Setelah diperiksa sama polisi, Bude udah ditanyain segala macam, interogasi, Bude diperbolehkan untuk ketemu sama Pak Deroji. Mas ini ada apa kok kamu ternyata seperti ini Mas? Jijik aku Mas. Aku yang minta maaf. Anehnya Pak Deroji di situ bersujud-sujud minta maaf. Dia kayak ngerasa bersalah terus menerus. Kok heran ya Mas aku, kok kamu setega sini ya Mas kamu.
ada apa ini? Pak De Roji melakukan kesalahan apa? Kita flashback sebentar. Jadi dulu ya, ini Pak Roji selain dia ini menjadi seorang guru, dia ini punya banyak bisnis. Gitu yang berkembang pesat yang menjadikan Pak Roji ini punya link-link banyak. Gitu, bisnis apapun ya lakoni gitu kan. Diajak bisnis ini, joinan ini. Pak Roji pun semangat, seneng gitu. Akan tetapi pada suatu ketika ini kena tipu yang menjadikan ambruklah Pak Roji. Ambruk. Sedangkan Pak Roji ini harus melunasi beberapa utang-utang yang memang di situ sudah Pak Roji janjikan bahwa nanti akan hasilnya sekian-sekian. Mereka menuntut kan, menuntut balik uang. Awalnya invest, akhirnya jadi Pak Roji kena hutang gitu kan. Disitulah Pak Roji ditolong sama istrinya Pak Roji gitu. Jadi Bude ini juga pinter bisnis juga. Bisnis kecil-kecilan dengan sahabat-sahabatnya. Disinilah Pak Roji memohon sama Bude, kamu ada orang yang bisa minjemin uang nggak? Ada yang bisa minjemin uang nggak? Saat itu Bude pun meminjam uang kepada para sahabat-sahabatnya. Kabar tersebut menjadikan nama Pak Roji ini hancur. Oh, suaminya udah nggak bisa apa-apa toh. Oh, pantas berarti sekarang udah jadi guru tok ya. Bisnisnya udah lebur toh, apa-apa. Nah, terdengar di telinganya Pak Roji, ya ampun. Aku malu, aku dikatakan seperti ini. Bu, maafin Bapak ya Bu, nanti kalau ada uang Bapak bakal kembalikan. Lagian Pak, kalau apa-apa jangan langsung percaya loh Pak. Ibu kan sudah bilang, udah cukup ditabung uangnya. Jangan serakah ikut bisnis inilah, itulah, apalah. Ya Bu, nanti Bapak segera kembalikan kok Bu. Akan tetapi, ya kan, hutang-hutang ini yang lain belum kelunasin juga. Sedangkan istrinya disuruh nyari-nyari udah nggak bisa, udah nggak mampu. Aku mampunya sekian Mas. Pak Roji bingung. Nah, pada suatu ketika saat Pak Roji bingung, nggak ada pilihan lain, aku mau curhat sama Pak Kepala Sekolah lah. Siapa tahu beliau ini mempunyai solusi agar aku tidak sepusing ini. Aku malu, aku dikatain lelaki yang buruk, bisnisku hancur lah. Saat itu Pak Roji pun mencari waktu yang pas agar guru-guru yang lain ini tidak tahu. Itu jadi Pak Roji nyari waktu yang pas, yang lain ini lagi pada ngajar. Pak Roji sengaja datang ke ruangannya Pak Kepala Sekolah. Pada saat itu, ya kan, ini Roji nyari. Loh, pas di depan ruang Kepala Sekolah, ya kan, ini ketuk-ketuk pintu, ini nggak dibukain. Apa Pak Kepala Sekolah nggak di sini ya? Atau keluar tadi? Tapi mobilnya ada kok. Tanyalah sama security sekolahan. Pak, lihat Pak Kepala Sekolah nggak? Oh, lah. Tadi beliau nyebrang kayaknya makan di depan Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Akhirnya Pak Roji pun langsung menuju ke rumah makan itu. Jadi depan sekolahan ini ada rumah makan. Saat itu Pak Roji kan juga dia biar nggak kelihatan orang lain gitu kan. Dia ini kayak ngendap-ngendap gitu kan. Gimana ya? Karena aku pengen minta pertolongan, minta bantuan gitu kan. Nah ternyata Pak Kepala Sekolah itu ini ada di paling ujung. Roji lewat pintu samping. Roji tiba-tiba kaget ketika mendengar Pak Kepala Sekolah ini sedang menelpon seseorang dengan panggilan sayang. Kan udah aku kirim, tenang aja. Itu masalah gampang. Lawang aku gampang kok. Memainkan uang sekolahan sangat mudah sekali. Udah nggak ada yang tahu, nggak bakalan. Jadi kamu jangan khawatir masalah uang sayang. Ya, nanti tak penuh ya, tak apa-apa. Udah. Ini lagi di tempat umum. Teleponnya nantilah, ya. Nanti hari apa kita janjian, ya. Saat itu juga Pak Roji kaget mendengar hal itu. Yang awalnya mau meminta pertolongan, mau manggil Pak gitu kan ya. Justru ini saling kaget ketika Pak Kepala Sekolah menutup telepon lalu melihat Pak Roji sudah berada di depannya. Pak Roji, dari kapan sampean di sini Pak Roji? Pak, sampean ini melakukan hal apa Pak? Pak Roji dengar ya. Pak Roji, ayo ikut saya Pak. Nah pada saat itu akhirnya nggak jadi makan. Ngomong sama warungnya gitu kan, Mas, nanti dibungkus aja, nanti ditaruh ya, dikasihin ke tukang kebun atau security depan. Saya mau keluar dulu sebentar. Akhirnya Pak Roji pun diajak kepala sekolah untuk pergi dari situ, nyari tempat yang memang benar-benar sepi. Gitu, nyari tempat lagi nih yang benar-benar jauh dari sekolahan. Di situ Pak Kepala Sekolah ngomong, Pak Roji, sampean tadi dengar saya ngomong apa enggak? Lah makanya Pak, saya kaget. Sampean ini lakuin apa? Aduh, Pak Roji harus tutup mulut Pak Roji. Pak Roji nggak boleh ngomong sama siapapun.
apapun keinginan Pak Roji, saya bakal penuhi. Mendengar apapun keinginan Pak Roji, Pak Kepala Sekolah bakal penuhi, Pak Roji akhirnya disinilah nggak ada pilihan lain. Dia menceritakan apa yang lagi ia rasakan, yaitu utang yang menumpuk, dan dia ini udah derajatnya ini lagi sejatuh-jatuhnya. Ini gimana Pak untuk membalikan nama baik saya, derajat saya, bisnis saya. Saya malu sama istri saya. Roji pun akhirnya ditawari. Dah, sekarang gini aja. Kamu tenang, asalkan kamu bisa jaga rahasia. Kamu nanti tak ambilkan dana sekolah. Pak, tapi saya nggak mau Pak. Saya nggak mau terlibat korupsi seperti ini Pak. Udah tenang aja, nggak bakal ada yang tahu. Sekalipun ada sidak atau apa dari pusat atau apa, tenang, aman. Percayalah. Tapi dengan catatan kamu jaga rahasia ini. Maka apapun keinginan kamu, beres. Oke, gimana? Setuju nggak? Karena saya ini juga punya bisnis banyak. Saya memutarkan uang itu untuk bisnis saya. Jadi kecil masalah itu. Nggak ada pilihan lain. Roji pun mengiyakan. Iya Pak, siap Pak. Dibantulah sama kepala sekolah yang menjadikan akhirnya perekonomian dari Roji ini pulih. Dia ngomong sama istrinya, ini saya kembalikan uang-uang yang kemarin kamu pinjam A, B, C, D, E, itu kan ya. Pulih perekonomian. Bisnis mulai kembali lancar. Disinilah ketika ada kecurigaan akan tercium berbau-bau korupsi di sekolahan yang dimana Pak Roji ini ngajar. Pak Roji udah deg-degan, tapi Pak Kepala Sekolah mengatakan santai, nggak apa-apa. Dan ternyata benar, Pak Kepala Sekolah ini terbukti baik-baik saja dan keuangan aman, sekolahan ini aman, tidak ada korupsi. Sampai Pak Kepala Sekolah bilang sama Pak Roji, aman kan? Kamu nggak usah takut. Pak Roji penasaran kan, ini kok bisa? Keuangan diperiksa segala macam, di situ tidak ada korupsi atau apa, dan seperti terlihat baik-baik saja. Dari pusat ngecek apa-apa segala macam aman, bener. Roji bingung, ini Pak Kepala Sekolah kok sepi ya? Karena hasil uangnya ini sangat mudah sekali didapatkan oleh Roji, menjadikan Roji ini akhirnya semakin royal dia. Ia sering keluar malam lah, apalah segala macam. Di sisi lain nih, ini awal-awalnya Arum melihat gelagat bapaknya kok ada yang beda. Terus Arum ini ketika melihat bapaknya ini kepalanya menjadi babi, pertama kali Arum melihat gitu kan ya. Pada saat makan bersama, saat itu Arum kaget. Arum sempat dimarahi sama bapaknya. Kamu diam saja, nggak usah ikut campur. Nggak usah nuduh bapaknya seperti itu. Kamu itu tugasnya belajar. Gitu. Jadi inilah yang menjadikan Arum ini kayak ada something sama bapaknya, ada kecurigaan. Apa sih yang dilakukan bapaknya? Roji akan tetapi walaupun Pak Kepala Sekolah mengatakan udah tenang aja, nggak ada yang tahu. Tapi ketika Pak Kepala Sekolah ini berada di luar kota dan Roji tahu sebenarnya Pak Kepala Sekolah ini sedang kencan dia sama simpenannya. Roji ini yang deg-degan karena Roji berada di sekolah kan, dia ngajar. Nah ada beberapa guru yang kembali ngomong, tapi kok ada aneh ya? Masa iya kok nggak ada pembangunan ini kok, tapi ini kok kayak gini? Ada ngomong seperti itu. Wah Roji deg-degan kan? Aduh ini kalau nggak ada bapak saya kok malah yang deg-degan ya. Pak Roji ini sempat kayak dicurigai karena Pak Roji sering sekali terlihat bareng sama Pak Kepala Sekolah. Nah berkali-kali Pak Roji ini ditanyain sama teman-temannya gitu. Pak Roji kemarin kayaknya sama Pak Kepala Sekolah kemana loh Pak? Saya lihat loh kayak gini. Saya juga lihat iya. Nah Pak Roji ini ketakutan terus-menerus. Hingga pada akhirnya Pak Roji pun menelpon Pak Kepala Sekolah. Pak, saya di sini kalau nggak ada bapak saya deg-degan Pak, saya bingung Pak. Saya nggak tenang. Nggak setenang pas ada bapak Pak, saya gimana nih Pak? Dan nanti saya pulang, urusan gampang. Dan ternyata emang benar. Pada saat Pak Kepala Sekolah pulang, Roji pun menghadap Kepala Sekolah. Roji ini ditawari, kamu pengen tambah wow, tambah nggak ada orang yang tahu akan kekayaan kamu dapatnya dari mana aja, dan kamu ini kayak dilindungi, ya pengen lah Pak. Sebenarnya saya juga sudah ngasih, tapi saya lewat minuman tak kasihin ke kamu. Itu tujuannya biar kamu ini tenang, tapi lama-kelamaan kamu tetap aja kayak gini, gelisah. Nah, kalau kamu pengen lebih wow lagi, ikut saya. Nanti hari ini, kamu ketemu sama saya, tak ajak ke suatu tempat. Gimana? Boleh Pak, biar saya tenang Pak. Saya bingung Pak, saya manut Bapak aja. Nah, akhirnya Pak Roji bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Mereka menuju ke suatu tempat. Ini tempat apa? Udah diem, yang penting kamu bisa tutup mulut, maka semuanya beres. Nah ternyata datang ke tempatnya dukun.
Di situ dukun memberikan keris gitu kan. Ini nanti ditanam di depan rumah. Nah di sisi lain ini sebenarnya Sigit sudah datang gitu pada saat itu. Akan tetapi gitu kan ya, ini saat geger di rumah masalah Sigit lah apa segala macam gitu kan ya, Pak D Roji ini nggak menggubris sebenarnya, hanya ngimbangi saja gitu. Jadi nggak begitu memikirkan. Yang ia pikirkan ya gimana caranya biar dia ini korupsi aman nggak tercium dan ini tenang gitu, menikmati uang dengan tenang. Saat itu dikasih keris untuk ditanam di depan rumah. Lah nanti ini yang nganterin anak buah saya, kata dukunnya seperti itu. Nah itulah 2 orang misterius itu tadi gitu. Dia datang malam-malam ya kan, nganterin keris untuk ditanam di depan rumah. Tanya itu ketika memang Roji ya kan dapat kabar harus seperti ini ada 2 orang suruhan dari dukunnya gitu. Nanti ngasih tahu Roji, ini nanti kayak gini Pak, di tempat keris itu nanti disiram air ini. Itulah kenapa ada 2 orang misterius itu. Berjalannya waktu itu seperti itu. Ini yang dilihat oleh ibunya Arum. Nah pikir ibunya Arum, ini saat Sigit hilang, ini kan jangan-jangan ada sesuatu hal nih, terus suami saya ini melakukan apa ini kan seperti itu. Ternyata ini beda cerita. Bapaknya Arum, Pak D Roji ini melakukan sesuatu hal yang nggak ada sangkut pautannya sebenarnya sama si Sigit. Setelah sepulang dari dukun itu, terus dia ini menjalani beberapa ritual, sudah nanam keris juga. Ini nggak tahu kenapa, Roji nggak pernah was-was. Setiap ada pemeriksaan apa segala macam, memang sekolahan aman. Bahkan ketika Roji ini diajak ngobrol sama guru-guru yang lain, Roji dengan santai. Dan bawaannya guru-guru yang lain ini kayak canggung untuk ngajak ngobrol Roji. Bawaannya ini kayak mau nanya nggak jadi gitu kan. Kayak segen. Roji mengalami hal itu. Wah bener juga ini. Tenang, pantas saja Pak Kepala Sekolah ini santai-santai. Setelah ia merasa tenang, ya kan, ia diledek sama Pak Kepala Sekolah. Kamu kalau di rumah sering dimarahin sama istri, mbok kamu punya simpenan biar kamu hidupnya tenang, bla 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 bla. Ternyata bener, hilaf dia, punya pacar di luar. Nah hingga pada akhirnya mulai menyeleweng, ia membeli barang-barang yang inginkan. Akan tetapi nggak tahu kenapa warga-warga ini nggak curiga dengan kekayaannya Pak Roji yang semakin hari semakin naik. Dan Pak Roji ini sangat pinter, naruh uangnya ini sangat pinter. Dititip-titipkan A, B, C, ada teman-temannya juga. Dia dititipkan ke bisnis A, B, C biar jalan uangnya berputar. Sering nyeleweng terus-menerus. Kenapa bisanya Roji ini kebongkar nih? Ada apa? Ada yang melakukan kesalahan Pak Kepala Sekolah atau gimana? Ternyata tidak. Justru di sini yang membongkar kebusukan Pak Roji dan kepala sekolah ini tidak sengaja, justru malah si Arum. Arum merasakan seperti ada sesuatu yang ditanam di depan halaman. Dicabutlah sama Arum. Gundukan tanah dikembalikan lagi. Itulah yang disimpan Arum di tengah-tengah buku. Tepat pada saat ibunya ini mau mengabarkan apa yang sudah ia dengar dari si Sigit gitu loh. Mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ternyata Pak D Roji ini lihat, lah kok kamu ternyata ini. Nah, dia marahnya ketika melihat keris itu dicabut. Mereka berdua sempat diusir. Nah Pak Roji ini melaporkan kepala sekolah marahi, kamu kok bisa kayak gitu? Ini kalau merembet ke saya bingung ini, apa kamu ini yang saya jebloskan ke penjara? Jangan sampai nih nama saya yang kacau nih. Pak, tapi saya gimana Pak, tolong lindungi saya. Pak Roji bingung di situ. Hingga pada akhirnya mereka kembali lagi mendatangi dukun untuk meminta perlindungan. Ternyata saat di tempat dukun yang mereka biasa datang itu, ini malah kaget lah, kok bisa? Ini fatal, ini ngeri. Pak Kepala Sekolah ngomong, Mbah, terus nanti bisa ke nama baik saya juga nggak, Mbah? Nah makanya ini untuk antisipasi, kalian harus melakoni ritual ini. Nah ternyata kata dukun mengatakan bahwa itu kemungkinan bisa selamatnya kecil. Akhirnya Pak Kepala Sekolah dan Roji ini mereka daripada kenapa-kenapa, mereka pun memutuskan untuk jarang berangkat. Mereka terus berlindung di tempatnya Mbak Dukun itu tadi. Nah kebusukan Roji akhirnya tercium ketika apa?
Jadi ada seorang perempuan nih. Jadi ini simpanannya Roji. Simpanannya Roji ini datang ke sekolah. Dia minta pertanggungjawaban. Dia ini awalnya nyari Roji. Pak Guru Roji ada nggak? Awalnya seperti itu gitu kan. Ada kepentingan apa Bu? Soalnya Pak Roji nggak berangkat. Lah kok bisa ini? Apa Bapak nutupin apa-apa? Beberapa guru ada yang curiga. Nah ibu ini siapa? Awalnya mengatakan saya temennya gitu. Terus dari guru bilang, kok Pak Roji temennya seperti ini ya dandanya ya? Jadi dandanya ini bener-bener seksi. Datang ke sekolah ini seksi. Menjadikan tanda tanya para guru-guru. Ketiga kalinya perempuan itu datang lagi, tidak bertemu dengan Roji. Kali ini perempuan itu dengan muka yang marah, geram. Ini dihubungin nggak bisa. Saya minta alamatnya boleh nggak sih, dari kemarin kok nggak ada yang ngasih alamat. Karena para guru-guru takut memberikan alamat. Ini jangan sampai ada kenapa-napa kita melakukan kesalahan apa-apa. Pokoknya jangan sampai ada yang memberikan alamat. Guru-guru sepakat seperti itu. Sedangkan ini perempuan ini nggak tahu tempat tinggalnya Pak Roji ini di mana. Jadi Pak Roji justru malah memberikan alamat yang palsu. Karena ketemunya mereka ini selalu di luar. Nah, hingga pada akhirnya perempuan tersebut ini ngoceh di sekolahan. Ada beberapa guru yang memang berani mempertanyakan kan ya. Bu, Mbak, manggil siapa ya, soalnya masih muda. Panggil Mbak. Iya Mbak. Jadi sebenarnya ada permasalahan apa ya? Siapa tahu nanti saya ini bisa menghubungkan ke Pak Roji. Soalnya memang ia ini belum berangkat dari kemarin-kemarin. Sepertinya sama Pak Kepala Sekolah sedang berada di luar kota. Ada urusan memang mungkin. Kami sendiri tidak dikasih tahu. Oh gitu. Jadi kasih tahu ya. Apapun yang terjadi nanti kasih tahu. Saya datang ke sini ini gara-gara Roji ini ingkar janji. Katanya Roji ini mau ngasih uang. Saya lah inilah tanggal sekian lah, ternyata sampai sekarang belum. Dan saya datang ke sini, saya ini minta tanggung jawab untuk ngugurin kandungan saya. Terus dia mau biayain inilah itulah segala macam. Saya mau minta uang itu. Semua tercengang guru-guru. Lah, Mbak ini siapa? Saya simpenannya dan saya nggak terima. Udah saya nyari kesana kemari. Kok kayaknya saya ini dikibulin sama si Roji. Sampai saya akhirnya tahu, oh dia ini kayak gini. Oh dia ngajar di sini, saya nyari tahu. Saya belum tahu nih rumahnya mana. Semua guru kaget. Perempuan tersebut akhirnya ini dikulik nih. Dari beberapa guru nih terus menanyakan. Lah kok Mbak bisa gini nih? Kalau bapak-bapak pengen tahu ya. Ini sampean kan nggak ngasih alamat nih ya. Sampai nutup-nutupi dari tadi. Hanya nanya gitu kan ya. Nggak ngasih alamat, inilah tinggal di mana lah. Kalian perlu tahu ya, jadi kalian ini lagi dibego-begoin. Pak Kepala Sekolah sama Roji itu kerja sama, dia ini korupsi. Kalian aja nggak ngerti, tercenganglah mereka. Hingga pada akhirnya, salah satu dari guru ini melaporkan ke pihak yang berwajib. Datanglah polisi dan perempuan tadi ini mumpung belum kemana-mana gitu kan, akhirnya diinterogasi sama polisi, bla 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 bla. Dan akhirnya dilakukan pencarian di mana keberadaan Pak Kepala Sekolah yang handphonenya udah nggak pada aktif nih. Gitu, dicari tahu nih terus menerus, dang. Hingga pada akhirnya polisi pun berhasil menemukan di mana keberadaan mereka. Jadi ada supirnya yang sudah pernah dipecat sama Pak Kepala Sekolah. Ada mantan supirnya, Pak Kepala Sekolah ini memecat supir itu karena ada sebuah kasus apa gitu kan ya. Ini ditanya dan supir itu mengatakan jika mereka sering berada di kampung ini, kampung itu pelosok. Saya pernah disuruh nganter ke sana. Tapi saya ini pernah mau diniatin jahat sama mereka. Gitu. Akhirnya ya saya mending keluar dari pekerjaan ini. Dicarilah ke sana dan ternyata memang ditemukan satu rumah di mana itu rumah dari si Mbah Dukun. Kagetlah di situ ketika mereka ditangkap. Pak Roji, begitu juga Pak Kepala Sekolah kaget. Dan di situ juga banyak ditemukan babi tapi kepalanya ini terpisah, jadi udah nggak ada kepala. Pantas saja saat itu ya, ini setelah diruntutin gitu kan ya, Arum melihat bapaknya ini kok kayak babi ya, karena memang mereka ini bersekutunya sama iblisnya seperti itu, perjanjiannya mungkin. Dan mereka pun mengakui apa yang mereka lakukan gitu. Mereka ini melakoni ilmu siluman babi. Disinilah yang menjadikan Arum ini melihat bapaknya selalu, wah kok mukanya kayak babi. Ternyata benar adanya. Mereka pun akhirnya diringkus. Itu mereka diringkus, dibawa ke kantor polisi. Nah, dimintain keterangan bla 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 semuanya, termasuk dukun segala macam. Istrinya ini ada keterlibatan nggak nih di korupsinya si Pak Roji? Terus menyalahgunakan uang segala macam. Makanya di sini polisi mendatangi ibunya Arum gitu, didatangkan ke kantor polisi. Arum ikut saat itu, kaget melihat bapaknya berada di situ sudah ditangkap.
Dan flashback pun selesai. Di situ Pak Roji minta maaf terus-menerus sama istrinya. Singkat cerita, istrinya dinyatakan tidak bersalah, tidak ikut campur dalam urusan mereka, gitu kan ya. Istrinya sudah lama juga nggak di rumah. Ini yang menjadikan akhirnya istrinya pun membiarkan. Ya inilah resikonya. Terserah Pak, ini diurus saja sesuai hukum. Gitu, akhirnya kembali ke rumahnya ibunya, ke neneknya Arum. Tak lama kemudian rumah pun disita. Itu rumah ini disita nih yang dulu ditempati Pak Roji. Nah, berjalannya waktu, ya kan? Ini suatu ketika Sigit datang, ya kan, pengen ketemu gitu kan ya. Ini akhirnya Bude menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu Sigit kaget. Serius Bude, kejadiannya seperti itu? Iya. Tiba-tiba Sigit menelpon Najib. Jib, bener apa kata kamu, Cip? Loh, emang Mas Najib ngomong apa toh? Bude penasaran kan? Ternyata Najib ini sudah ngasih tahu ke Sigit. Kayaknya kok Pak Roji ini, kalau nggak salah, dia kayak terlibat sesuatu kasus nih. Itu kasus apa? Tapi saya belum tahu. Yang jelas di sini ada perselingkuhan juga. Karena dari kemarin kok saya mimpinya kayak gitu. Terus akhirnya kebongkar. Ya nggak ngerti ya. Mudah-mudahan salah sih. Kata Najib seperti itu. Disampaikan kepada Sigit. Dan ternyata saat Sigit main ke rumahnya Bude, ini benar adanya. Makanya di sini Najib kaget kan. Lah bener kan? Begitu juga dengan Sigit kan yang dapat cerita itu. Ah bener kan? Bener omongan kamu ini ternyata. Nah pada akhirnya semua misteri terjawab. Mereka pun lega. Budenya Sigit ini melanjutkan hidup dengan Arum di rumah ibunya, di neneknya Arum. Sigit pun melanjutkan kuliah ini gitu. Sembari dia usaha kecil-kecilan dengan si Najib gitu, bisnis apa kecil-kecilan untuk membiayai kuliahnya ia sendiri gitu, dibantu sama bapaknya Najib kadang seperti itu. Dan cerita pun selesai. Akhirnya selesai juga ya. Ini panjang banget. Ini sebuah cerita yang runtutannya ini bagus. Karena kemarin ini sempat nggak tayang, saya juga sempat ngapalin nih cerita ini gitu. Sebenarnya ini tayang beberapa minggu yang lalu gitu. Akan tapi karena panjang banget lah, saya potong dulu lah. Karena nggak kuat sendiri gitu kan. Aduh, ini ceritanya panjang banget tapi kok bagus gitu kan. Akhirnya kebawakan juga ceritanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat si pengirim cerita di cerita ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi di sini banyak edukasi ya, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Gitu. Buat teman-teman di rumah mohon bersabar yang ceritanya belum dibawakan, tapi buat yang lain yang Mas aku Pak ngirim bayar apa-apa ya, saya mau ngirim duluan nggak apa-apa ya, boleh dikirim per paragraf atau per kalimat. Cara ngirimnya seperti ini, dikasih tahu kronologinya seperti apa, nama yang mau disamarkan jelas, hantunya seperti apa, terornya seperti apa jelas, terus penanggulangannya, penyelesaiannya seperti apa jelas, kasih jeda per paragraf atau per kalimat gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33333 nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33333 nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.